Bab 1834. Sudah, Dewi melepas sarung tangannya dan berbaring di sofa dengan lelah. Dia menoleh melihat ke arah Lorenzo. Bagaimana denganmu? Apa kamu terluka? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Lorenzo memandangnya dengan curiga. Wanita ini mempertaruhkan nyawanya untuk kembali mencari mereka. Tidak mungkin karena naksir dengannya. Pasti ada maksud yang lain. Aku sudah bilang. Aku menginginkan itu. Dewi menunjuk ke kalung salib emas hitam di dadanya. Kali ini, Jasper dan yang lainnya tidak salah paham lagi, tapi merasa heran. Aku pernah bilang, aku tidak bisa memberikan ini padamu. Lorenzo menyipitkan matanya dan menatapnya dengan curiga. Tapi aku penasaran, kenapa kamu menginginkan ini? Tidak ada alasan. Dewi sangat tidak sabar. Jadi, kamu mau memberikannya atau tidak? Tidak. Begitu Lorenzo selesai berbicara, Dewi mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepalanya. Dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Sungguh merepotkan, harus aku main kasar ya? Jasper dan yang lainnya tertegun selama beberapa detik, dan segera menodongkan pistol ke Dewi. Meskipun mereka mengagumi dan berterima kasih pada Dewi, tetapi pada saat penting, mereka tetap akan memihak tuannya. Sonny dengan cemas membujuk. Tabib Dewi, cepat letakkan pistolnya. Jangan seperti ini. Kalian bertiga bajingan. Aku baru saja menyelamatkan nyawa kalian. Kalian malah membalasnya seperti ini. Dewi menatap Jasper, Sonny dan Wezo. Dia menggertakkan giginya dengan marah. Maaf, kami juga sangat berterima kasih padamu. Tapi melindungi Tuan adalah misi kami. Wezo tampak tak berdaya. Tidak, aku akan meledakkan kepalanya. Beberapa pengawal sangat terkejut. Jasper buru-buru membujuk. Tabib Dewi, kita bicarakan baik-baik. Jangan gegabah. Begitu kata terakhir diucapkan, hanya terdengar suara tembakan. Dor. Peluru melesat menyentuh rambut Lorenzo dan mengenai dinding di sebelahnya, memercikkan percikan api. Semua orang tercengang. Mata mereka membelalak kaget, menatap Dewi dengan tidak percaya. Dia benar-benar menembak. Tabib Dewi, kamu serius? Jasper tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Meskipun Lorenzo tidak terintimidasi, tapi raut wajahnya menjadi sangat jelek. Sorot matanya bersinar dengan cahaya dingin. Menatap Dewi dengan tatapan membunuh. Kamu cari mati. Aku hanya ingin kalung itu. Dewi mengerutkan kening, mengulurkan tangannya padanya, dan mendesak dengan tidak sabar. Cepat berikan kalung itu padaku. Saat itu, terdengar suara langkah kaki di luar. Pemilik hotel mendengar suara tembakan dan membawa orang naik untuk memeriksa. Juga berkata kepada anak buahnya, cepat hubungi polisi. Polisi akan segera datang. Orang-orang Pastorico juga akan datang. Berikan kalung itu. Kelak kita jalani hidup masing-masing. Tidak saling berhubungan lagi. Dewi mendesak dengan cemas. Cepat. Kalau aku tidak memberikannya, Lorenzo tidak tergerak sama sekali. Pria bajingan. Sungguh merepotkan. Dewi panik. Dia mengulurkan tangan untuk merebutnya. Lorenzo mengerutkan kening. Tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Segera merebut senjatanya. Dan berbalik mengarahkan pistolnya ke dahinya. Wanita sialan. Kamu berani mengancamku. Kamu sudah bosan hidup. Tidak. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Hei. Kamu jangan sembarangan ya. Dewi buru-buru memohon belas kasihan. Kalung ini dari awal adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sirene polisi tiba-tiba terdengar di luar. Kemudian, pemilik hotel membawa pistol angin dan membawa beberapa polisi masuk ke dalam. Sonny melangkah maju untuk menjelaskan. Tetapi pada saat itu, Jasper tiba-tiba melihat sekelompok orang yang mengikuti polisi di belakang. Dia buru-buru berteriak, itu orang-orang Pastorico. Lorenzo segera menyimpan pistolnya dan membawa Dewi melompat keluar melalui jendela dan pergi. Jasper dan yang lainnya segera mengikuti. Bab 1835. Kota yang awalnya sepi diganggu oleh suara tembakan. Orang-orang di jalan berteriak ketakutan, kemudian melarikan diri ke segala arah. Sekelompok orang keluar dari hotel dan mengejar Lorenzo dan yang lainnya sambil membawa senjata. Sekarang, Dewi tidak ada waktu untuk memikirkan kalung itu. Yang terpenting adalah melarikan diri dulu.
Mereka mencuri sebuah mobil dan mengendarainya untuk melarikan diri dari kota. Tapi di depan ada beberapa mobil off-road hitam yang melaju ke arah mereka. Mereka bertekad untuk menangkap Lorenzo. Lorenzo mencengkeram setir dengan erat, menginjak pedal gas dan langsung maju menabraknya. Salah satu mobil mengelak tanpa sadar. Lorenzo kemudian membuat roda kiri mobil berdiri tegak, dan kemudian mengendarai melewati celah. Brak, kaca spion mobil terlempar karena tabrakan. Tapi untungnya masih aman. Mereka pun pergi dari sana. Dewi menarik napas lega. Baru saja hendak berbicara ketika tiba-tiba Jasper berteriak kaget. Astaga! Dewi mendongak dan melihat barisan mobil hitam di depan mereka, membentuk sebuah penghalang, menghalangi jalan mereka dengan rapat. Dan di belakangnya, masih ada pengejar yang datang satu demi satu. Sial! Kalau aku tahu akan jadi begini, dari awal aku tidak akan kembali. Dewi rasanya ingin menangis. Kamu menyesalinya. Lorenzo tetap tenang dan menatap dingin ke barisan mobil di depannya, lalu menatap jam tangannya. Aku menyesal sekali, Dewi berkata dengan marah. Aku tidak memikirkan keselamatanku dan kembali untuk menyelamatkanmu. Kalian malah membalas kebaikanku seperti ini. Dan sekarang bahkan melibatkanku. Sekarang jawab pertanyaanku. Kenapa kamu menginginkan kalung ini? Lorenzo bertanya. Kalau jawabannya memuaskanku, aku akan memberimu 100 juta lagi. Kalau begitu, kamu akan memberikan kalungnya padaku. Dewi segera bertanya. Tidak, jawab Lorenzo tanpa ragu. Lorenzo meliriknya dengan dingin, tetapi tidak berbicara. Kalung itu adalah pemberian tanda cinta Tuan untuk cinta pertamanya. Sangat penting baginya. Jasper tidak bisa menahan diri dan mengatakan yang sebenarnya. Dia merasa tidak ada yang memalukan tentang hal ini. Cinta pertama, Dewi pun tertegun. Adegan di dalam mimpinya itu muncul kembali di benaknya. Jangan-jangan, tabib Dewi, kenapa kamu terus menginginkan kalung ini? Jasper juga sangat penasaran dengan hal ini. Mungkinkah kamu? Dor, suara tembakan menyela kata-kata Jasper. Segera, seorang pria parubaya yang tinggi keluar dari konvoi mobil yang berada di seberang dan berkata dengan bahasa Inggris, Tuan L, mari kita bicara. Lorenzo melirik jam tangannya, keluar dari mobil. Hei, jangan turun, bahaya. Dewi ingin menahannya, tapi dia sudah turun dari mobil. Jasper, Sonny dan Wezo juga ikut keluar dari mobil. Mereka berbaris di belakang Lorenzo sambil mengangkat senjata mereka untuk melindunginya dengan seluruh kekuatan mereka. Dewi memandang kelompok pria keras kepala ini. Dirinya kehabisan kata-kata. Sekarang harus bagaimana? Tuan L benar-benar memiliki aura seorang raja. Pria parubaya yang memimpin tidak terlihat seperti seorang pembunuh, tapi lebih seperti seorang pengusaha. Pandangannya ke Lorenzo tidak ada permusuhan, malah ada sebuah apresiasi. Seorang diri sudah bisa menghabisi lebih dari 100 anggota mafia tanpa menembakkan satu peluru pun. Sekarang untuk menyelamatkan Pangeran Willy, memimpin 3 pengawal untuk menangani ratusan lawan. Sangat pemberani juga terencana, penyayang juga loyal, sungguh mengagumkan. Kamu mengenalku, pria parubaya itu terkejut. Aku tahu semua tentang 4 orang di balik Pastorico. Lorenzo tersenyum. Kalau terjadi sesuatu padaku hari ini, informasi kalian berempat akan terungkap sepenuhnya. Coba kamu tebak, apa konsekuensinya? Wajah Rode berubah drastis. Kamu benar-benar hebat. Tidak heran kamu bisa begitu tenang. Ternyata kamu sudah memiliki kartu AS. Bab 1836. Politisi dan dermawan Saleh ternyata adalah orang di balik organisasi gelap. Media pasti akan menyukai berita seperti ini. Lorenzo bersandar dengan anggun di kap depan mobil, memutar pistol emas di tangannya. Seperti dewa yang mengendalikan situasi keseluruhan. Hahaha. Rode tidak marah, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang dari awal, kamu lebih cocok menjadi rekan kami daripada Pastorico. Hahaha. Tolong jangan begitu. Lorenzo menunjukkan tampang yang penuh penolakan. Aku tidak ingin bersekongkol dengan kalian. Tuan L punya permintaan apa? Bisa diutarakan saja. Mari kita bicarakan. Rode mengangkat alisnya dan menatapnya dalam-dalam. Di dalam mobil, Dewi mau tidak mau menjadi sedikit tercengang saat melihat pemandangan ini.
Bukankah mereka yang kesulitan sekarang? Pihak lawan ada ratusan orang. Semuanya membawa senjata. Dapat dengan mudah menembak mereka. Dalam situasi ini, pria parubaya itu seharusnya memprovokasi Lorenzo dengan agresif dan membuatnya berlutut dan bersujud. Baru benar. Kenapa malah dia yang memohon padanya? Lorenzo ini, setiap kali akan jatuh ke jurang. Dia selalu bisa menyelesaikan masalah dengan mudah dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Monster macam apa ini? Aku seorang pengusaha. Hanya ingin berbisnis dengan damai. Hal yang lainnya tidak ada hubungannya denganku. Lorenzo melingkarkan kedua tangannya di dadanya dan berkata dengan santai. Kalian juga jangan menggangguku. Sesederhana itu. Betul. Betul. Rode mengangguk berkali-kali. Dan berkata dengan marah. Perbuatan Pastorico itu sangat memalukan. Dirinya sendiri yang tidak sanggup. Malah menggunakan nama kami untuk mempersulitmu. Kami sangat marah terhadap hal ini. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk tidak mempermasalahkan permusuhan antara kamu dan Pastorico. Kami juga tidak akan mengganggu bisnismu di Eropa dan Amerika. Mulai sekarang, kita hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati sebagai tamu. Bagaimana menurutmu? Begitu baru benar. Lorenzo tersenyum. Kalau kalian mengatakan ini dari awal, bukankah tidak akan terjadi apa-apa? Tapi, Rode tiba-tiba berkata, kamu juga tahu bahwa Pastorico memegang informasi penting kami. Kami tidak bisa membiarkannya mati seperti ini. Kami harus menyelamatkannya. Jadi, tolong berikan obat penawarnya. Tuan Rode sepertinya menonton terlalu banyak drama. Seni bela diri milik negara Nusantara. Digigit ular berbisa. Seharusnya mencari dokter. Mana ada obat penawar? Saat Lorenzo berbicara, Dewi yang berada di dalam mobil berkeringat dingin. Dia sekarang mengerti bahwa orang-orang ini sebenarnya sedang mengejarnya. Lorenzo memiliki informasi terkait mereka di tangannya. Mereka tidak berani menyentuhnya sama sekali. Tetapi kalau dirinya, tidak pasti. Tuan sangat pintar. Tapi juga jangan anggap aku bodoh. Rode menghela napas. Sudah jelas. Yang menggigit Pastorico bukanlah ular berbisa biasa. Tapi ular berbisa yang diberi dan dibesarkan dengan obat biokimia. Racun semacam ini, dokter biasa sama sekali tidak bisa mengobatinya. Apalagi sebelumnya, Tuan mencari dokter terkenal di mana-mana. Juga karena digigit ular berbisa peliharaan sendiri. Tapi sekarang sehat-sehat saja. Dapat dilihat bahwa Tuan pasti punya obat penawarnya. Aku benar-benar tidak punya penawarnya. Tapi aku bisa menjelaskan metode pengobatannya. Lorenzo menggunakan taktik menunda. Dengan cara ini, Pastorico tidak akan mati. Baik, aku percaya padamu. Rode tersenyum tipis dan penuh arti. Kelak kamu akan terus berbisnis di sini. Seharusnya kita saling membantu. Itu benar. Lorenzo merentangkan tangannya. Semua orang senang. Sekarang bisakah kamu minggir? Satu hal lagi. Mata Rode bergeser dari Lorenzo dan berhenti pada mobil di belakangnya. Orang itu harus tetap tinggal di sini. Di dalam mobil, Dewi bergidik. Gawat, gawat. Dia benar-benar seharusnya tidak kembali. Dia hanya orang biasa, kata Lorenzo dengan santai. Dia siapa tidak penting, Rode berkata sambil tersenyum. Dia melepaskan ular berbisa dan menggigit Pastorico. Kami harus memberi penjelasan pada Pastorico dan orang-orangnya. Bab 1837. Mendengar kata-kata ini, Dewi mau tidak mau merasa merinding. Apa Lorenzo akan menyerahkannya? Lagi pula, negosiasinya sangat sukses sekarang. Pihak lawan tidak akan mengejarnya. Tetapi mereka kelak juga akan berhenti mencampuri urusan bisnisnya di sini. Dan bahkan akan mengendalikan Pastorico agar tidak memprovokasi Lorenzo lagi. Sekarang Lorenzo telah menang. Dia hanya perlu menyerahkannya. Dan kelak pasar Eropa dan Amerika akan menjadi miliknya. Di saat seperti ini, siapapun akan membuat pilihan yang jelas bukan? Benar saja. Lorenzo terdiam. 3 detik, 10 detik, 20 detik berlalu. Dan dia masih belum bicara. Gawat, gawat, habislah dia. Bajingan yang tidak tahu terima kasih ini pasti akan menyerahkannya. Tuan L, mau aku menyerahkannya boleh? Lorenzo akhirnya berbicara. Hati Dewi bergetar. Dia mengepalkan kedua tangannya dengan penuh emosi.
Rasanya ingin bergegas ke sana dan mencekiknya. Tuan benar-benar bijaksana. Kalau begitu, tolong kamu serahkan Pastorico terlebih dahulu. Lorenzo tiba-tiba berbalik berkata. Dia sudah memprovokasi dan mengancamku berulang kali. Kalau aku tidak menghabisinya, maka aku tidak bisa memberi penjelasan pada orang-orangku. Kamu. Rode sejenak tidak tahu harus berkata apa. Dia orangku. Lorenzo menunjuk Dewi di belakangnya. Ketika aku dalam bahaya, dia tidak takut dan tetap maju menghadapinya. Bagaimana aku bisa mengabaikan anjing yang begitu setia? Sungguh tidak baik, kan? Kamu yang anjing. Seluruh keluargamu adalah anjing. Dewi sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Tetapi kemudian dia melanjutkan. Namun dia seharusnya memeras 2 tetes air mata dan berpura-pura bersyukur. Karena dia hanya seekor anjing. Kenapa Tuan masih melindunginya seperti ini? Rode sedikit marah. Apa pasar Eropa dan Amerika yang begitu besar tidak sebanding dengan anjing ini? Dia orangku. Lorenzo mengangkat alisnya. Aku boleh bilangnya anjing. Tapi kamu tidak boleh. Kamu. Sudah. Lorenzo sudah kehilangan kesabaran. Karena Tuan Rode tidak tulus. Maka tidak perlu dibicarakan lagi. Saat berbicara, dia menatap jam tangannya. Kembalilah dan beritahu 3 orang lainnya. Kalau mau hidup dalam damai, tunjukkan ketulusan kalian. Jangan berpikir bahwa ini adalah wilayah kalian. Jadi kalian dapat mempengaruhi orang lain sesuka hati. Kalian 4+1. Bukankah juga tidak sanggup berbuat apa-apa terhadapku? Kalau benar-benar membuatku marah, aku juga tidak membutuhkan bisnisku. Paling tidak, aku akan menarik kalian mati bersamaku. Kita lihat siapa yang lebih rugi. Kamu. Rode sangat marah hingga wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Jangan terlalu sombong. Kamu harus lihat. Sekarang kamu berada dalam posisi yang lebih sulit. Sekali aku memberi perintah, kamu dan orang-orangmu akan ditembak menjadi seperti sarang lebah. Benarkah? Lorenzo melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Kenapa kamu tidak melihat ke atas? Sebenarnya siapa yang akan ditembak menjadi seperti sarang lebah? Begitu kata-kata itu diucapkan, terdengar suara gemuruh tidak jauh dari sana. Rode mendongak dan melihat belasan helikopter sedang terbang ke arah mereka. Dan pada badan pesawat helikopter itu ada sebuah logo El Perak. Dalam sekejap, sekelompok orang ini pun panik. Di dalam mobil, Dewi terkesiap saat melihat pemandangan ini. Dia sekarang mengerti. Ternyata Lorenzo selalu memiliki kartu AS-nya sendiri. Dia tidak berada di bawah kendali orang lain. Juga tidak berada dalam bahaya. Dia hanya ingin menarik orang yang ada di balik layar. Lorenzo tahu bahwa mereka tidak akan membunuhnya, tetapi ingin menangkapnya hidup-hidup. Jadi meskipun dia dikepung sebelumnya, dia juga tidak takut. Dia menunggu Rode keluar untuk bernegosiasi dengannya. Dan dirinya si bodoh ini malah merasa dirinya benar dan bergegas untuk menyelamatkannya. Berpikir bahwa dia akan berterima kasih padanya dan memberinya banyak uang. Namun, keberanian dan semangatnya patut dipuji. Makanya Jasper dan Sony, mereka tetap menghargai dan berterima kasih padanya. Sedangkan Lorenzo pasti menyebutnya bodoh di dalam hatinya. Bab 1838. Masih belum pergi. Lorenzo tersenyum dan berkata dengan arogan. Apa kamu benar-benar ingin menunggu peluru itu? Nanti ditambah dengan berita yang mengejutkan dunia. Kalian benar-benar mendapat untung banyak. Kamu. Muka Rode menjadi pucat karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi tantangan. Bahkan diinjak di bawah kaki orang. Anak muda, jangan terlalu sombong. Kelak kita akan bertemu lagi. Rode meninggalkan kata-kata ini. Kemudian memimpin anak buahnya dan pergi dengan marah. Di dalam mobil, Dewi akhirnya menghela nafas lega. Untunglah, nyawanya terselamatkan. Tabib Dewi, apa kamu baik-baik saja? Sony mendekat dan membuka pintu mobil. Dia berkata sambil tersenyum. Jangan takut, kita sudah aman. Dewi keluar dari mobil dan menatap Lorenzo dengan marah. Kamu punya kartu AS mereka. Kenapa tidak bilang dari awal? Membuatku bergegas kembali untuk menyelamatkanmu. Dan hampir mati kena ledakan di mobil. Siapa yang menyuruhmu bertindak begitu bodoh? Lorenzo menjawab dengan marah. Kamu.
Wajah Dewi memucat karena marah, berharap dirinya bisa bertahan sampai mati. Pada saat itu, suara terdengar semakin dekat. Helikopter terbang mendekat dan melayang di atas kepala mereka, membentuk hembusan angin yang menderu-deru. Dewi membukakan matanya dan melihat ke atas. Ada Jeff dan yang lainnya di pesawat. Ternyata mereka sudah punya persiapan sejak awal. Pantas saja Jeff begitu tenang sebelumnya dan terus membujuknya untuk tidak kembali. Helikopter perlahan turun, lalu menurunkan beberapa tali. Berikan kalung itu. Dewi tahu mereka sudah akan pergi. Jadi dia buru-buru mengulurkan tangan untuk merebut kalung itu. Hei, Dewi berteriak dengan panik. Tapi Lorenzo tidak berbalik. Dia hanya meninggalkan satu kalimat. Kelak tidak bertemu lagi. Helikopter itu dengan cepat membawa Lorenzo pergi. Jasper juga menggunakan cara yang sama dan pergi bersamanya. Sial, Dewi menghentakkan kakinya dengan marah. Tabib Dewi, kami akan mengantarmu ke Denmark. Sonny menatap Dewi sambil tersenyum. Tuan memerintahkan kami harus mengawalmu ke Denmark untuk bertemu Pangeran Willy. Cedera Willy sudah stabil. Cari dokter profesional yang lain sudah cukup. Tidak perlu aku lagi. Tatapan Dewi masih tetap terarahkan ke langit, melihat ke arah Lorenzo pergi. Brengsek, dia pasti akan mengejarnya dan mendapatkan kembali kalungnya. Tapi sekarang kalung itu belum diambil kembali. Uang di Swedoland tidak bisa diambil. Dia hanya memiliki lebih dari 100 juta. Bagaimana bisa cukup? Tabib Dewi, Sonny memanggilnya beberapa kali. Barulah Dewi tersadarkan kembali dan dengan cepat berkata, cepat kalian ikut kelompok kalian. Tidak perlu mengawalku. Bagaimana bisa? Tuan bilang. Sonny masih ingin mengatakan sesuatu. Dewi sudah melompat ke dalam mobil dan pergi dengan kecepatan tinggi. Tabib Dewi. Tabib Dewi. Sonny mengejar di belakang. Dewi menjulurkan kepalanya dan berkata, kelak kita masih akan bertemu lagi. Lalu, dia menginjak pedal gas. Mobil itu pun melesat pergi dan menghilang dalam sekejap. Sonny berhenti dan menatap kosong ke arah Dewi pergi. Matanya penuh kecewa. Sonny berjalan 3 langkah dan berbalik, berharap bisa melihat Dewi lagi. Tetapi Dewi telah menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah muncul sebelumnya. Dewi mengemudikan mobil, langsung menuju bandara dan naik pesawat penumpang ke Swedoland. Sebelum menaiki pesawat, dia menelepon Brandon dan meminta untuk menunggunya di bandara. Ingatannya sedang perlahan pulih. Tentang Brandon, tentang yayasan, tentang Bibi dan Paman Yoshua, tentang anak-anak itu. Dia sudah perlahan-lahan mengingatnya, tapi masih ada beberapa ingatan yang perlu dicari kembali secara perlahan. Meskipun dia tidak punya cukup uang, tapi dia masih harus pergi ke Swedia untuk menangani masalah yayasan. Setelah masalah ini terselesaikan, dia baru akan melakukan operasi untuk mengeluarkan pecahan logam dari otaknya. Tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Akhir-akhir ini dia semakin sering sakit kepala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.